Halo Jebret Tim, kembali lagi bersama saya Oki Rengga di Dep Dagri. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Vino dan Om Hanif. Apa kabar? Semangat! Aduh, aku nggak semangat nih. Jangan panggil Om dong. Kenapa tuh? Kesannya kok bukan bola banget gitu loh. Kenapa nggak semangat? Mas aja ya. Nggak semangat nih. Kenapa? Dewaku kalah. Wis. Karena pakai jersey Dewa aja, jadi ngerasa dewaku gitu-gitu. Oh, jadi Anak Dewa ya, jadi anak selama Dewa ini ya. dukungnya ke Dewa gitu ya. Nggak juga. Kemarin pakai jersey Borneo kok. Siapa teman-teman yang ngasih aja, aku support. Ini tinggal, ayo Rahmat, Hidayat, Sleman sini. Jadinya, belum, Gojali ya. Muharam sini. Jadi Persita ya. Gojali Persita, gitu-gitulah. Anak-anak pokoknya kalau beres, pada aku mintain jersinya. Tapi nggak dijual lagi kan? Oh enggak dong, Oh, iya. koleksi. Itu yang penting itu. Iya, ini untuk disimpan-simpan ya. Senang aja pakai jersey-jersey teman-teman yang masih aktif di kompetisi kayak begitu. Selain asli, tandanya oh masih inget gue gitu. Iya, udah pasti asli karena ini jersey memang habis pertandingan langsung ku minta ya. Siapa yang paling susah diminta, Bro? Ingetnya. Paling susah diminta. Hah, Aduh, kalau aku Gampang. langsung ya? oh Riko. Karena Habis stoknya terus. terbatas. Terbatas, satu lagi dia udah kadang belum mulai kompetisi udah ada orang yang ngecopin jersinya. Tapi Nanti emang size-nya masuk, Riko. Kan bisa dimintain yang agak besar ya size-nya. Oh, Ya. berarti bukan dipakai dia dong, bukan. Bukan. Kalau itu dia ngasih aja kayaknya, ngasih jersey. Padahal harusnya beli ya. Tapi ya itu ya namanya pertemanan teman-teman. Karena kalau ngomongin Dewa United ini tim-tim papan bawah mulai menggeliat di sisa akhir kompetisi ini. Iya. Ada Persik Kediri, ada Barito yang Persik tidak terkalahkan di 6 match. Iya. Barito tidak terkalahkan di 4 match. Berarti kan ini menunjukkan bahwasanya tidak di papan atas saja, papan bawah juga sangat kompetitif nih. Walaupun tidak ada degradasi, tapi mereka kayak pengen menunjukkan aku nggak 3 besar loh gitu. Iya. Yang kayaknya yang udah nggak semangat lagi tinggal Menariknya Persik. di momen ya. Jadi Persik sama Barito ketika mereka mengganti pelatih ternyata ada perubahan yang signifikan. Iya, benar. Bahkan Persib yang di luar dugaan yang kita tahu di putaran pertama tertinggal banyak poin kan. Digadang-gadang satu yang akan menduduki peringkat bawah. Ternyata kalau kita melihat 6-7 laga terakhir beda banget. Iya, benar. Karena kalau terutama yang sangat mencuri perhatian tuh Persik bisa menang di kandang Persib kemarin ya. Ya, dia kan ngalahin beberapa tim Besar. nama besar ya. Ya dia itu merusak apa ya? Pesta tim-tim bukan papan atas. merusak apa ya, tangga juara lah. Usaha tim di tangga juara buat apa ya, biar pesta juara di akhir musim. Nama Ya. istilah di luar negeri itu party crasher gitu kan. Party crasher ya. Jadi tim-tim kecil yang memang secara di atas kertas bisa dikalahin, tapi ternyata dia bisa jadi kerikil-kerikil buat tim yang lagi ada di tangga juara. Salah satunya Persik Kediri dan Barito Putra. Ini dua tim yang ngalahin Persib Bandung juga. Yang Kalau ngalahin di Persib Bandung. Liga Inggris kayak Bournemouth lah ya. Iya, Iya kan? kayak Bournemouth. Yang menarik ini, gitu. kalau kita simak ya, bagaimana Kediri ini mengalahkan Bandung dan Jakarta kan. Kalau acuannya pada statistik itu sama loh. Ball possession rendah banget, jumlah shoot on goal-nya juga tidak banyak, tapi mereka lebih bermain menunggu. Dan yang Tidak bikin gol terpancing. sama lagi. Nah, jadi kalau kita melihat prosesnya selalu dari serangan balik yang cepat. Dan ketika main Persib atau Persija lebih banyak menyerang, tertekan, ambisi menyerang, begitu ada kelengahan, serangan balik, gol. Benar. Jadi kayaknya apa yang dilakukan Kediri ini tidak menutup kemungkinan akan dilakukan oleh tim-tim lain di sisa laga Di nanti sisa ketika laga, menghadapi iya. Persib dan Persija. Iya. Kayak suatu kebanggaan aja bisa ngerusak pestanya tim-tim papan atas nih kayaknya, tim-tim papan bawah. Itu kan gara-gara dikalahin Kediri, Persija sama Persib Bandung kan gapnya jadi makin Makin jauh. ditinggal sama Iya, benar, PSM. benar. Walaupun PSM. masih sisa 2 game lagi atau sisa 2 laga lagi lebih sedikit daripada PSM Makassar. Tapi kan berharap PSM kepleset 3 kali ini Iya. kayak rasa-rasanya sangat Kecil sulit. kemungkinan gitu. ya. Kecil kemungkinan. Nah, ini kita klasemen lihat ya. terakhir ya sebelum pertandingan Dewa lawan Ya, Barito memang tadi ya? PSM sudah bermain di 30 laga, sementara Persib dan Persija 28. Tapi kalau kita melihat selisih angkanya, PSM sisa 4 laga, Persija 6 laga. Dan kita tahu PSM dari 4 laga itu 2 adalah laga home. Ya. Terakhir melawan Borneo nanti pekan 34, terus sebelumnya kalau nggak salah Bayangkara ya di ini besok. Ya. sisa matchnya Nah. antara Persija, Persib dan PSM. PSM tuh Iya. ada Bayangkara, Madura, PSIS dan Borneo. Lumayan sih ya Iya. sebenarnya. Lumayan berat nih untuk dilawan karena Iya, kita iya. tahu ada
Madura, ada Borneo yang saat ini Bayangkara tren posisinya lagi- di 3-4. Ya. Mereka trennya juga lagi bagus kan. Bayangkara tren lagi bagus. Betul. Madura United sejak kemarin habis ditinggal pelatihnya perlahan mulai pulih lagi lah mentalnya. Ya. Sebenarnya ini bukan berarti 4 musim yang mudah juga buat PSM gitu. Walaupun bukan berarti ini juga kesempatan Persib buat ngejar PSM juga besar gitu kan. Nggak benar. begitu gitu kan. Ya, Tapi hitung-hitungannya Persib bisa aja mengejar dengan Ya. catatan Dia harus menang menang semua di semua, laga sisa, sementara PSM paling tidak kalah di 3 laga. iya. Nah, Iya. hitung-hitungannya ini berat ya. Dan di atas kertas pun kalau melihat apa yang terjadi pada PSM saat ini sangat memungkinkan mereka juara di pekan ketiga. Ini ada skema juara Liga 1 PSM Makassar. PSM Makassar harus mengumpulkan 5 poin di 4 laga sisa. Tidak terlalu sulit ya. Maksudnya dia 2 menang aja sudah dipastikan juara. Iya. Ya. Artinya poin totalnya nanti 71 tuh kalau seandainya dia dapat 5 poin itu udah nggak terkejar lagi sama Persib dan Persija. Persib Bandung di posisi 2 itu 6 laga sisa, memiliki kemungkinan 71 poin total, namun PSM unggul head to head terhadap Persib. Oh, berarti kalau seandainya poinnya 71 juga, Sama. Iya. Liga PSM Indonesia pakai head to head berarti? Pasti pakai head to head. Head to head Iya. ya. Tetap PSM yang juara karena Ya. ya 2 kali dia menang di musim ini dari Persib Bandung. Iya. Kalau Persija ada nggak bakal ngejegal itu PSM? Nggak dibikin ya? Belum Abrar, bikin. skemanya. Oh, Abrar. Ya hampir Gimana sama sih lah. lu? Intinya juga tergantung hasil dari Sisanya 6 match kan kalau Iya. Persija dan Persib kan. Iya. Sementara mereka PSM baru main 4. 28 kan. Iya. Mereka baru main 28. Kalaupun menang di semua pertandingan kalau nggak salah 69 kan poin total. Kalau menang total ya sampai 6 dan itu pun PSM kalah di semua laga sisa. Iya. Nah, itu baru. Itu pun juga tergantung Persib juga kalah di Agak laga mustahil sisa. sih bagi Persija dan Persib buat ngejar PSM, PSM. tetapi Bukan mustahil berat kali gitu ya. agak mustahil gue bilang kan. Gue bilang bukan mustahil. Agak Agak mustahil. mustahil Persija dan Persib ngejar PSM. Dan tapi 4 laga sisa PSM juga bukan berarti 4 laga yang mudah. Yang mudah gitu. karena di situ ada Bayangkara. Ya, ada lawan Borneo, Bayangkara sebelumnya Madura. seri. Sementara performa Bayangkara sekarang sedang bagus-bagusnya. Sedang bagus, 5 ya. laga lahir mereka gampang banget mendulang 3 angka. Iya, Sementara di laga pamungkas pekan 34 mereka menjamu Borneo. Ya, jika saja pekan 33 juga sudah juara, tetap trofi piala diberikan di pekan 34 ya. Tapi akan lebih ramai lagi jika dipastikan juara itu pekan 34. Rasanya akan sangat berbeda lagi. Ini PSM butuh 5 poin aja kan? Ya, 5 betul. poin. Ya artinya memang harus ya seenggaknya ada laga yang dia menangkan 1 aja buat jadi booster. Jangan sampai malah 4 sisa malah dapat imbang 4 dapat. Benar. Yang menarik non teknisnya di sana ya. Kalau nanti dalam arti dukungan supporter ya, bukan yang lain ya. Kemarin saya diajak ke Makassar nih, waktu Makassar lawan Persis yang benar-benar dramatis tuh kan, tertinggal 2 gol, akhirnya menang dengan skor 3-2. 3-2. Itu dukungan dari supporter luar biasa loh. Mereka pakai 6 bus dari Makassar ke Parepare yang kita tahu Jaraknya lumayan iya, jauh. sekitar 3-4 jam. Dan ketika itu ada pembatasan maksimal supporter kan, kalau nggak salah sekitar 6.000. Dan mereka datang, dan begitu datang sudah ada ya bahwa yakin mereka bisa juara musim ini. Iya. Itu kan yang tidak muncul di sebelum-sebelumnya. Memang di 2018 ya, yang ketika itu laga terakhir mereka butuh menang bisa juara, sementara waktu itu Persija imbang bisa juara. Tapi yang terjadi adalah Persija waktu itu menang lawan Mitra Kukar sehingga gagal juara. Itu animonya luar biasa. Menarik sih kalau ngebandingin skuad PSM sekarang sama skuad yang 2018 selama ya? 2017 dan 2018 yang memang mereka fight sampai pekan terakhir sampai buat menit juara akhir gitu ya. kan. Kalau PSM zamannya Robert Rene Alberts 2017-2018 itu memang di awal musim udah banyak yang masukin mereka Iya. ke dalam salah satu kandidat juara karena lihat komposisi pemainnya Ferdinand Sinaga, Zulam Iya. Zamrun, Titus Iya, Bornai. betul. Tapi Ya. dibandingkan PSM musim ini kayaknya banget. nggak banyak yang yang Dan memasang isinya pemain PSM muda buat jadi- semua Ya, kan kita tahu. 2017 gelandangnya kan berkelas semua. Marklock, Marklock, Rizky Pelu, Pelu. Dan Ada Pluim nggak? Waktu Ya, itu Pluim. Ada Pluim. Pluim. Angka ada. pun pernah di tim sebagai ya, asisten. dan pembagian Rizky Pelu broker banget kan. Jadi pelaku agak mudah. Nah, ini berbeda dengan sekarang. Kalau kita melihat sekarang ketergantungan pada Pluim sangat tinggi sekali kan. Iya. Dan Pluim dilingkari oleh gelandang-gelandang muda yang memang diorbitkan di musim ini. Di musim ini, benar. Dan kalau kita ngomong soal harga pun sebenarnya jauh banget loh. Kita nggak nyangka loh PSM bisa seperti saat ini kan. Apalagi kalau kita Dengan melihat squad yang tidak Iya. terlalu mahal ya, maksudnya. apalagi di awal musim mereka harus bersaing di AFC Cup kan. Ini memang nggak lepas dari kepiawaian pelatihnya karena kalau lihat dari CV-nya dia itu bekas Talent scout scoutnya ya, iya. Porto kan, FC Porto. Iya, iya.
ya ada sangkut pautnya atau enggak, ya gue rasa sih ada walaupun gak signifikan karena memang itu Paling nggak dia tahu. mengasah. Iya, ya dia kan? tahu Iya. mana pemain yang kira-kira punya potensi untuk dijadikan Iya, iya, pemainnya. iya. Kayak Ya bayangin aja orang kayak Akbar Tanjung yang sebelumnya main di Lampung terus di PSM Yogyakarta dia cedera lama sekarang bisa jadi inti pemain kayak Sananta yang belum nggak lagi dipakai sama Persikabo belum lagi 73. Ananda yang katanya 18 tahun itu kan. Tapi memang kalau ini pendapat pribadi ya, dibandingkan dengan pelatih lain, pendekatannya berbeda sekali, Bu. Oke lah, kita berbicara kalau sudah masalah teknis mungkin level pelatih itu so-so ya. Ya. Tapi pendekatan individu dan bagaimana cara membawa kondisi tim, gua ngelihatnya jago banget ini pelatih. Itu tadi ada pernyataan dari Iya. pelatih PSM. Kita lihat dulu pernyataannya. Silakan pernyataannya dari pelatih Bernardo PSM. Tavares. Sat, Iya. boleh, Mas, boleh minggir nggak, Mas? Saya ketutup tuh. Jujur saya tidak tahu di posisi apa kita berada, tapi satu yang pasti kita sudah mengamankan 3 besar. Menurut saya, dengan apa yang saya lihat, saya tidak bisa bilang kita adalah kandidat juara. Nah, ini pernyataan dari pelatih PSM. Ada 2 pernyataan dari masing-masing pelatih pesaingnya. Ini pelatih dari Thomas Doll, dia udah bilang performa pemain, Mas, geser Mas, ya. Performa pemain sangat mengecewakan, gaya bermain lambat, tidak memenangkan duel. Kami tidak terlalu kuat dan banyak kesalahan. Kami kehilangan semuanya. Hari ini saya memang sudah feeling bahwa permainan kami tidak seperti tim di Liga 1. Ini juga Luis bukan ada, seperti Coach Luis. Persib. Kita lihat, ada juga dari Coach Luis. Luis Milla memberi pernyataan bahwasannya akui hasil imbang melawan Persebaya membuat peluang Persib untuk bisa menyabet gelar juara Liga 1 semakin sulit karena terpaut 13 poin dengan PSM Makassar yang berada di puncak klasemen. Sementara itu Luis Milla mulai fokus menganalisa pemainnya sebagai skuad Maung Bandung musim depan. Tapi ada yang menarik loh. Pada akhirnya di akhir musim ini para fans dari Persija, para fans dari Persib Bandung itu menggebu-gebu supaya timnya pengen juara gitu kan. Iya. Tetapi harus diingat lagi di awal musim Thomas Target. Doll itu tidak menggaransi juara, dia hanya menggaransi masuk 3 Iya. besar. Iya. Kemudian bagi pendukung Persib Bandung, apa yang diharapkan dari pelatih yang masuk di tengah musim dengan pemain yang bukan pilihannya gitu Benar, kan. benar. Berarti satu capaian dari Luis Milla dan Thomas Doll itu sebenarnya untuk mereka Udah yang baru mentarget masuk ya. di musim ini itu sudah bagus, tetapi lebih bagus Bernardo Tavares kan. Ya. Thomas Doll Bahkan- itu berarti targetnya kan tercapai ya. besar, Dia ya. kan bilang Minggu lalu di pinggir lapangan saya sempat ngobrol nih dengan si Luis Milla. Dia Dengan Luis ngakui, Milla. dia ngakui bahwa salah satu kekuatan PSM musim ini pada pelatihnya. Dia ngakui bahwa Tavares pelatih yang pelatih yang cakap, cerdas ya. bagus dan cerdas. Dan memang kalau kita melihat ke belakangan ini ada beberapa metode berbeda yang gue ngelihat secara langsung itu berbeda dengan pelatih lain. Ya. Satu pertanyaan, saya pernah tanya gini, ini kenapa pelatih Tavares ini kalau berada di pinggir lapangan dia tidak pernah pakai celana? Dalam artian celana pendek loh ya, Ya, bukan celana panjang atau dengan yang lain. Ternyata itu bagian dari cara dia menyamakan atau mendukung pemain. Pemain pakai celana pendek, Dia pakai saya celana pendek. Iya. Dan satu lagi pernah dia mendapatkan trofi, bukan kartu pelatih. Saya Jadi dikasih kartu merah mendapatkan trofi sebagai coach of the month. Nah, dulu saya bandingkan dengan pelatih lain ini. Kalau pelatih lain selesai, begitu dikasih, bla bla bla, selesai. Kalau dia nggak, begitu waktu itu selesai, karena diberikan sebelum pertandingan kan, dia panggil semua pemainnya. Ini saya dapat ini bukan karena saya, tapi karena kalian semua. Mari kita foto bareng. Ya. Itu pelatih yang melibatkan pemain Tapi itu memang- punya kedekatan khusus ya biasanya. Tapi memang kesuksesan PSM juga kan kayak nggak terlalu banyak pemain bintang ya. Paling ya prime pemain lama. Justru dengan tidak banyaknya pemain bintang ini jadi hal positif juga buat PSM. Mungkin ya bayangkan kalau di Persib Bandung yang isinya pemain punya value juga, itu kan nggak mudah juga buat Coach Luis ngatur satu tim dengan pemain status bintangnya banyak gitu. Benar. Masalahnya sekarang dengan bagusnya PSM, dengan morbidnya pemain muda mereka yang begitu potensial, tidak ada jaminan semua pemain bisa dipertahankan karena harganya yang jauh lebih tinggi. Benar. Itu yang harus Dan kalau pertimbangan ya. kalau seandainya ini PSM menang, PSM juara, dia tidak mengontrak pemainnya untuk musim yang jangka panjang, Iya. kayaknya dia bakal rada kesulitan untuk mengontrak pemainnya kembali karena pasti harga pemain bakal naik. Ya. Dan di situ memang kualitas coach Bernardo akan diuji bagaimana di musim berikutnya kalau dia kehilangan pemain ini dia bisa Ya. bentuk skuad yang serupa Dia dengan bisa orang yang beda. mencari gitu. pengganti yang tepat untuk posisi itu. Ya, salah satu contoh si Joran Fernandes. Ya. Begitu datang kita nggak tahu pemain ini siapa, main di mana, seperti apa kualitasnya. Ternyata dalam perjalanannya sampai sekarang dia menjadi pemain yang paling banyak melakukan umpan dari belakang,
kemudian tackle-nya juga paling banyak, dan clearance-nya paling banyak. Statistik yang biasanya justru ditunjukkan di deretan gelandang. Iya. Bisa jadi harganya naik beberapa kali lipat. Reza? Nah, Reza, iya, Sananta. Reza, Iya. Sananta. Yang Reza- udah pasti naik Yakob Sayuri karena dia timnas juga. Iya, Ya. iya. Reza tahun lalu masih di bawah bayang-bayang siapa? Hilmansah ya? Hilmansah. Dua Nah, bahkan sekarang- Hilman sama si siapa Oh, satu yang lagi? di ya. Yang pindah ke Reza tuh secara usia masih dia kelahiran Potensial. 2000. dia 22 tahun. 2022 tahun ya. Itu maksudnya untuk pemain dengan usia 22 tahun dia bisa jadi leader di belakang ya. Dia tuh walaupun masih muda dia tahu bagaimana memposisikan dirinya sebagai seorang penjaga gawang. Ya, minggu lalu juga sempat ngobrol nih bersama si Reza. Dia kalau nggak salah dari U19 itu sudah di PSM dan sempat lama di bangku cadangan. Pertanyaannya, gue tanya gini, ketika lu berada di bangku cadangan sementara ada tim lain yang mencoba Nawarin. membujuk, kenapa nggak pindah? Saya belajar dari senior saya. Senior saya ketika mendapatkan status sebagai kiper inti, dia lama sebagai kiper cadangan. Cepat cadang. Iya. Karena Prinsip luar biasa. karena Reza itu sebelum dapat posisi utama sekarang musim lalu Saiful satu lagi. Oh iya, Saiful, Saiful iya, di iya, Dewa, iya. Saiful aja di kiper kedua, kiper pertamanya Hilman. Hilman. Terus ketika Hilman dan Saiful pindah, dia sempat ada di bawah bayang-bayang Rifki Mokodompit juga Benar, gitu. benar, Jadi sebenarnya bukan perjuangan yang gampang juga buat Reza dapat posisi utama gitu. Benar. Tapi dia membuktikan bahwasannya jadi dia layak diturunkan sama Iya, pelatih iya, kayak begitu. Ya, oke lah. Mudah-mudahan ini tetap harus menarik ya sampai akhir kompetisi. Kalau Vino sendiri setuju nggak PSM juara nih musim ini? Setuju lah, karena dia gimana udah nunjukin konsistensinya sejauh ini. Ya jangankan PSM, 3 tim teratas di musim ini. itu Layak yang ada di posisi itu. Layak ada Iya, di iya, posisi iya, ini. iya. Gitu Benar-benar. kan. Mereka juga tim-tim yang tidak takut untuk mempromosikan pemain-pemain muda. Ya. Ya, Dari PSM, dari Persija sendiri. Persija bahkan ada 9 pemain yang 9 bakal gitu kan. memperkuat timnas U20. Bahkan kemarin Persib Bandung ketika ketinggalan 2-0, Luis Milla berani masukin Robi Darwis Iya. yang Iya, memang iya. jadi pembeda. Itu salah satu bukti juga, ya nggak cuma Persija PSM, ya di Persib Persib Bandung juga. juga. Akhirnya memberi kepercayaan ke pemain muda dan impact-nya adalah dia bisa main 2 sama di Ya, Persib. Persib ini menarik ya kalau kita bandingkan dengan musim lalu juga kan. Musim lalu kalau kita melihat pemain muda atau pemain cadangan, bahkan di internal menyebutnya pemain yang biasa berbaju pakai rompi gitu kan. Ya, ya. Baru diturunkan ketika kondisi tidak memungkinkan. Artinya ketika cedera atau absen. Atau absen- COVID. Nah, Waktu COVID waktu tahun COVID. lalu. Tapi yang terjadi sebenarnya ketika itu diturunkan mainnya bagus loh. Itu Artinya tidak ada keberanian dari pelatih kan, masalahnya di situ kan. Nah, itu sekarang kan nggak itu beda. banget sih. Ingat banget tuh tahun lalu Kakang itu debut. Iya. Kalau satu tim nggak kena COVID semua itu Kakang nggak mungkin main. Waktu itu Bukan semuanya sih, 12 pemain. iya kalau nggak 12 salah waktu pemain itu kena ya. COVID itu kayaknya Kakang nggak mungkin main dan mayoritas yang kena COVID adalah back. Iya. Tiba-tiba Kakang main lawan Persita apa lawan Tira Persikabo tuh lupa. Kakang main debut. Akhirnya dia cetak gol juga gitu kan. Iya. Jadi memang bisa dapat kesempatan itu. Kalau nggak ada COVID, mungkin Robert Rene Alberts nggak mau mainin Kakang. Benar. Tapi ya itulah ya namanya proses kita nggak ada yang tahu kan. Begitu pemain dikasih kesempatan dia bisa Iya. nunjukin performanya ya memang layak aja dia jadi pemain inti selanjutnya kayak begitu. Ini kalau ngomongin pemain inti dan tadi teringat timnas U20, ini ada yang jauh lebih fokus lagi nih untuk persiapan timnas U20. Ini Bapak Zainuddin Amali nih. Dia baru saja memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Menpora dan benar-benar mendedikasikan dirinya untuk jadi wakil ketua umum PSSI. Iya. Aku sih respect ya. Wakil satu ya. Wakil satu, respect ya maksudnya. Tinggal yang satu lagi. Nah, bukan, saya bener respect karena dia meninggalkan jabatannya untuk fokus sama satu. Karena mungkin kan kalau dulu waktu Menpora rada susah nih ngurusin olahraga banyak gitu. Nah, Pak Zainuddin ini kan sekarang tinggal ngurusin PSSI aja. Mudah-mudahan lebih konsentrasi, lebih fokus lagi untuk ngembangin sepak bola kita. Harus ya, Gimana ngelihat keputusan Pak Zainuddin mundur dari Menpora? Om Arif sendiri mana ngelihatnya? Ya, itu hak, kalau kita ngomong di luar bola itu hak politis beliau gitu kan. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang pasti rencana kedepannya beliau yang tahu ya. Tapi beberapa kali gua diajak meeting dengan Pak Amali ketika menjadi Menpora ya. Memang fokus dia ke bola itu berbeda. Di meeting, dia mimpin waktu itu dengan koordinasi dengan Mabes Polri, kemudian Kementerian BUMN dan semuanya. Pertanyaan-pertanyaan beliau ke peserta meeting itu
terlihat sekali sangat menguasai bola dan intensif banget ke hal-hal detail yang berbau dengan pelaksanaan pertandingan. Artinya, kalau melihat keputusan saat ini, ada hubungan yang benar-benar logis. Logis ya. Jadi ketertarikan, ya bisa jadi ini belum tentu pertanyaan yang sama dengan cabang olahraga yang lainnya. Artinya gejala dalam tanda petik bahwa dia sangat tertarik dengan bola itu sudah terlihat dari awal. Ketika dia awal-awal jadi Menpora pun. Jadi ketika diundang, kemudian menggelar rapat terbuka, memang beda banget. Dan berusaha memastikan bahwa kompetisi jalan. Ya. Dua kali kompetisi sempat terhentikan. Dan ketika jalan pun perhatian Menpora itu luar biasa. Waktu itu loh ya. Artinya dalam hal ini memang ada ketertarikan yang luar biasa dari Bapak Zainuddin Amali Dani terhadap bola. Jadi wajar kalau keputusan sekarang dia memilih ketua umum PSSI ya. Kalau Vino wakil ketua umum. Wakil. Ya. Vino gimana Vino? Iya sebenarnya sebelum ini ketika dia punya 2 jabatan, satu sebagai Menteri Olahraga, satu sebagai Wakil Ketua Umum PSSI, bahkan ada istilah waktu itu Erick Thohir bilang Ketua Umum PSSI, ya nanti tanya tentang Piala Dunia ke Bapak Zainuddin Amali setelah berganti baju dulu ya. Jadi memainkan 2 peran gitu. Ada hal yang memang ketika preskon dia sebagai Wakil Ketua Umum, ada ketika hal yang dia preskon memang jadi Menteri Pemuda dan Olahraga gitu kan. Ada memang posisi berdiri ketika preskon itu Erick Thohir yang depan, Amali yang di belakang, tapi ketika berperan sebagai Menpora, Amali yang ke depan, Erick Thohir yang mundur gitu kan. Jadi ada 2 peran kayak gitu. Sebetulnya kemarin ketika dia megang 2 jabatan, satu jadi Menteri Pemuda Olahraga, satu jadi Wakil Ketua Umum PSSI, secara aturan nggak salah. Karena nggak ada yang menyalahkan itu gitu kan. Nggak ada aturan tertulis juga kan jabatan yang nggak boleh tuh gimana sih? Kalau kayak begitu masih boleh tuh. Dia satu Menpora, satu masih boleh. Masih boleh. Kalau satu gubernur, satu ketua umum PSSI bisa nggak? Bisa aja. Karena dunia bola ini kan domainnya beda sama dunia politik gitu kan. Karena Kementerian Pemuda dan Olahraga itu adanya ya di ranah politik. PSSI ini sebagai mitranya gitu. Memang satu ini yang beda, tapi mungkin secara etika terlihatnya memang nggak elok aja gitu kan, ketika dia memang sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga tapi ngurusin sepak bola juga gitu kan. Artinya kemarin apa yang dia lakukan tuh sebenarnya secara aturan nggak salah, tetapi ketika dia mundur ya memang itu akan membuat dia lebih fokus lagi kepada PSSI. Dan gue pun sebagai wartawan udah tahu kalau nanti berhadapan dengan Zainuddin Amali ya dia Wakil Ketua Umum PSSI. Udah bukan seorang udah bingung ini sebagai Menpora apa sebagai Wakil Ketua Umum. Dia udah bukan seorang Menteri Pemuda dan Olahraga lagi ya, dia Wakil Ketua Umum 1 PSSI. Sudah menjadi pelaku berarti kan? Sudah jadi pelaku. Kira-kira siapa yang bakal menggantikan Bapak Zainuddin Amali di Menpora? Kita tunggu saja karena saat ini PLT-nya sudah ditunjuk kan. Tapi ya kan hanya PLT kan, Pak Muhadjir, tapi belum tahu siapa yang bakal jadi Menpora nantinya. Ini sekarang kita bakal bahas tentang Piala Dunia U20 dan sebentar lagi bakal bergulir. Ini kan nanti pengundian grup itu ada di tanggal 31. Kita ngeraba-ngeraba aja nih tim-tim yang bakal satu grup sama timnas Indonesia. Ini ada pembagian potnya. Indonesia itu ada di pot 1 karena sebagai tuan rumah. Di pot 1 itu ada Uruguay, Amerika Serikat, Prancis. Pot 1 itu dibagi berdasarkan peringkat FIFA kan. Italia. Dan ini tim-tim kuat. Kalau nggak salah yang posisi paling rendah itu Senegal itu peringkat 12 atau 13. Lainnya 10 besar termasuk Amerika. Amerika yang paling rendah peringkat 13. Nah, kalau di aturan terakhir dalam satu grup kan tidak boleh ada dalam satu benua kan. Iya, satu konfederasi. Nah, ditambah lagi ada aturan Indonesia tidak boleh satu grup dengan Israel kan. Jadi artinya dalam hal ini kalau kita melihat ada kans yang cukup besar kita akan bertemu dengan tim sekelas Brasil, ya kan? Belum lagi kalau kita melihat ada Nigeria di sana dan pasti ini bukan menjadi langkah yang mudah ketika harus bersaing di grup. Kalau ngeliat berarti ada kemungkinan timnas Indonesia bakal bisa ketemu Inggris, Korea Selatan. Inggris. Selanjutnya ada orang nggak boleh bro, kan karena Asia. Oh, Asia tidak bisa ya. Berarti ada Brazil, Kolombia ya. Iya dari pot 2 calon lawan Indonesia artinya ya selain Korea Selatan itu bisa jadi Inggris, Selandia Baru, Brazil, Kolombia, Ekuador. Kemudian masuk ke pot 3. Kalau misalnya sudah terisi dengan Brazil, otomatis
kalau misalnya terisi dengan Selandia Baru, otomatis Fiji udah nggak bisa gabung gitu kan. Ya. 3 sisa Honduras, Irak, kemudian Nigeria gitu kan. Irak juga Irak Asia ya, Irak 3 juga sisa Asia Honduras. nggak bisa. Tinggal Nigeria. Ya, dan Nigeria. Udah gitu aja gitu kan. Jadi kebayang kan? Hah? Kebayang kan? Ada Berat-beratnya. Ya, Jadi ya. intinya sih, tapi dengan kita masuk ke pot 1 udah terhindar dari raksasa-raksasa sebagai kandidat kuat turnamen, itu jadi satu privilege dan advantage juga sih. Ya. Gitu kan. Sisanya yang ada di pot 2 itu lawan berat ya Inggris, Brazil, ya negara-negara yang secara tradisi sepak bolanya juga lebih oke dari kita kan. Kolombia juga bagus gitu kan. Gitu. Ya, kita lihat aja Indonesia bakal ada satu grup dengan siapa. Tapi kalau ngelihat dari tim-tim yang tadi kita prediksikan bakal ketemu sama timnas Indonesia, target dari lolos grup masih masuk di akal nggak? Wait, nggak apa-apa dong. Kita kan hanya prediksi. Kita doakan bisa lolos lah. Tapi secara prediksi aja. Ya, harus Dengan berat. persiapan yang lumayan panjang ya. Ya. Kira-kira ada nggak peluang kita untuk lolos dari Gue grup? nggak bisa ngobrol ya, boleh bisa atau enggak, karena tergantung nanti drawing tanggal 31 lah, itu baru mungkin gue udah bisa menerka-nerka lah kayak gitu. Tergantung drawing plus kepastian dari 3 pemain yang Naturalisasi. Iya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang venue yang bakal dipakai. Ini ada 6. Apakah 6 sudah dinyatakan lolos verifikasi bakal dipakai? Kan nanti kan akan dari FIFA tuh akan datang lagi ke sini ya untuk memastikan itu kan. Makanya kemarin Ketua Umum PSSI Erick Thohir dia pergi ke semua venue 6-6-nya dimulai dari Palembang ya. Ya, Dimulai dari Palembang berakhir di Jakarta untuk memastikan untuk memastikan lah dia lihat apa yang kurang, apa yang udah bagus supaya nanti ada waktu nih jelang FIFA yang datang ini bisa di-push itu. Yang mengagetkan kan memang terakhir adalah justru yang dapat sorotan adalah Gelora Bung Karno setelah dipakai konser beberapa kali gitu kan. Nggak cuma konser Blackpink juga, tapi sebenarnya sempat Raisa juga gitu kan. Ya sebenarnya itu yang bikin kondisi rumput jadi memprihatinkan dan ya akhirnya jadi berdebat juga kan gitu kan. Jadi berdebat juga siapa yang salah, siapa yang bertanggung jawab gitu kan. Gitu. Justru yang malah bagus tuh Gelora Bung Tomo Surabaya kan. Yang awalnya malah diragukan kan. Iya. Jadi memang kalau melihat verifikasi yang dilakukan FIFA ini memang detail luar biasa ya. Bahkan pantulan bola aja dari rumput ketika dijatuhkan dalam 1 meter, mereka bisa punya ketentuan. Ketika bola dijatuhkan harus mantul sekian senti, dan mereka juga pakai alat khusus untuk melihat kedalaman dari rumput. Itu. Nah, itu sampai sedetail itu. Belum lagi kalau kita melihat lampu, kapasitas lampu, terus ruang-ruang pendukung lain, bahkan tempat latihan pendukung, lapangan latihan buat tim-tim lainnya. Itu juga menjadi pemantauan yang serius buat mereka. Memang saat ini kalau dibandingkan dengan semua stadion ini 6 ini, harus diakui kalau soal standar kondisi kondisi lapangan, ya memang GBK sih yang harus diperhatikan. Pertanyaannya apakah 1-2 bulan ke depan rumput itu bisa dikembalikan? Kan karena selama ini kan orang terlalu termakan isu yang ada 2 stadion yang venue yang bakal dicoret gitu kan sebelumnya kan. Ternyata nambah lagi nih 1 nih. Kan yang Gelora Bung Karno memang jadi sorotan juga karena kan memang yang jadi perdebatan itu kan kemarin ketika FIFA udah mulai inject invest duit, dana duit. Terus tiba-tiba nggak boleh ada kegiatan activity lain karena ini mau dipersiapkan buat Piala Dunia. Ternyata kan konser-konser yang baru terjadi belakang ini sebenarnya udah masuk dari jauh-jauh hari kan CEO-nya. Jadi ya memang dihadapkannya perdebatannya di situ gitu kan. Nah, sekarang ya FIFA juga kan pasti mencak juga kan. Apakah IO ini tidak ada nasionalismenya? Tapi kan ada pembelaan IO itu masuk uang sebelum udah jauh-jauh hari. Sebelum tahu kita jadi tuan rumah Piala Dunia. Enggak dong. Tahu dong kita bakal jadi tuan rumah Piala Dunia. Tapi kan konser itu tunggu. Apa? IO itu pasti tahu kalau kita bakal jadi tuan rumah Piala Dunia. Sudah pasti. Iya. Dan sudah pasti stadion yang cuma punya standar FIFA yang bagus harus diverifikasi itu GBK. Sudah pasti. Kenapa tetap mereka memaksa untuk di situ? Nah, sekarang dia pasti tetap ini lobby. Kalau ada yang ngomong, kalau aku bilang gak nasionalis, pasti disikat aku. Enggak, dia kan tetap masuk gitu kan. Cuman yang ngasih izin kan
yang jadi sorotin juga kan kenapa juga dikasih izin. Ya, namanya besar. Ya makanya itu kan berarti kan 13 hari 10,3 M, bro. itu dia kan. Itulah nanti yang bakal dipakai untuk ngebikin rumput jadi bagus. Sebenarnya Ada stadion sisanya butuh perawatan loh. Butuh recovery 1 bulan kan. Stadion butuh biaya perawatan loh. Ya makanya, itu dia. 10,3 M, Blackpink. Kurang lebih segitu. Raisa berapa lagi? Aduh, cair bener. Tapi mudah-mudahan sih, aku berharap GBK masih bisa lolos ya dipakai. Karena itu harusnya jadi salah satu stadion yang ini monumentalnya Indonesia. benar, gitu benar. kan. Walaupun ya sudah dapat kepastian bahwasannya final dan closing itu nanti di Solo. Oh, Solo. Di Solo. Tapi kita tetap berharap GBK dipakai timnas untuk jadi home. Nggak tahu ya, timnas bakal home-nya di mana? Di GBK? Patriot. Yang ini kan FIFA Matchday kan? Yang untuk Wah, bukan yang ini untuk Piala Dunia. Oh, Piala Dunia. Kemungkinan Belum tahu. besar ya di Jakarta kalau semoga aja rumputnya dalam Kembali ya? satu bulan itu kan katanya sih butuh waktu 1 bulan buat dapat ke kondisi terbaiknya gitu kan. Iya, iya. Sedangkan ini kan udah menghitung hari juga gitu kan ya, semoga aja tepat waktu 1 bulan gitu kan. Ya, Ya, di kita kan sebenarnya banyak perusahaan yang memang sudah lihai bikin Ya, lapangan, ya, harusnya ya, itu bisa itu. dimaksimalkan lah. Dalam 1 bulan bagaimana sistem, kan kalau nggak salah ada di bawah rumput itu ada pasirnya dulu kan, pasir, tanah, terus sistem ini itu. drainasenya dulu. Kalau melihat dari apa yang terjadi kemarin, harusnya itu bisa dilakukan. Harusnya bisa dilakukan ya. Ya. Ya dengan uang segitu banyak masa iya nggak bisa dilakukan. Lumayan loh untungnya itu. ini yang ramai di sosmed tuh ribut ya, fans K-pop sama fans bola itu Ya, ramai kemarin kan juga. kemarin kan fans Persija dan Persib tuh sempat ada crash di media sosial dengan Bersatu mereka ya. Iya, bersatu untuk melawan apa ya bilangnya? Biru sama orange kalah sama pink ya. Blink, iya. Fans dari Blackpink. Aku sebagai pecinta sepak bola Indonesia ya, ini kemarin tuh diajak nonton konser bahkan sama istri ya. Diajak nonton, aku kayak ya udahlah, sebenarnya bisa dan mau gitu kan. Tapi kayak wah, aku kayak mengkhianatin sepak bola aku nih. Kalau seandainya aku nonton. Ada perasaanku kayak begitu, makanya akhirnya istriku nonton sendiri gitu. Ya aku nggak bisa nyalakan istri juga, nggak mungkin aku ribut kan. Karena kalau ribut udah pasti saya tidak dikasih kamar nanti. Tapi ini kita Kasih dong rekaman ini nih, pendapatku nih gitu kan. Gimana mau kamu bantang Tapi ya? aman-aman aja. Ada motifnya nih. Tapi aman-aman aja. Karena kalau ngomongin timnas kita bakal ada FIFA Matchday lagi. Iya, Kita betul. bakal ketemu sama negara namanya Burundi. Aku baru tahu ada negara namanya Burundi Darussalam, bukan? Mas, Brunei dong itu mas. Ini Burundi ini aku nggak tahu dari benua mana. Itu negara di Afrika Afrika. Timur. Kalau dilihat dari datanya di Wikipedia itu luas kotanya itu luas kota. Luas negara. negaranya itu sebesar kota Bukit Tinggi, kurang lebih. Kota Bukit Tinggi masih lebih kecil sedikit. Jadi Padang berarti. Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Terus sama kota Yogyakarta masih besar kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta loh, bukan provinsi Yogyakarta loh. Iya, iya. Ya, kalau dari Kalau dulu lihat kalau lu googling di YouTube, tulis Burundi itu yang akan muncul adalah negara termiskin di dunia. Nah, gitu kan. betul. Negara Jadi memang termiskin di dunia. tahun lalu sih aku sudah sering baca soal Burundi ya. Tapi bukan karena bolanya, karena kondisi ekonominya. Kalau kita melihat memang ekonomi dia lemah juga, dan pendapatan dari pertanian yang utama kan, itu pun dari pisang, kebayang kan. Terus transportasi juga terlihat banget penduduk tuh masih pakai sepeda sehari bisa jalan 60-80 kilo. Itu yang bikin menarik. Tapi begitu kaget setelah kemarin dinyatakan lawan Burundi, baru tertarik melihat perkembangan sepak bolanya. Peringkatnya memang lebih bagus ya, 141. Nah, yang menarik lagi, ternyata pemain bola mereka yang timnas Eropa. itu 5 nama bermain di Eropa loh. Bahkan ada yang di League One kan, kalau Ya, nggak salah jadi, backnya ya. yang katanya paling mahal, yang harga di transfer sekitar 120 Sebenarnya yang paling miliar kan. populer itu kan si Saido Berahino ya. Dia bekas pemain West Bromwich Albion. Bekas pemain West Bromwich Albion. Terakhir main di Stoke. Jadi memang kan kenapa sebenarnya nggak cuma 5 mas, banyak juga pemain yang memang Berada di basisnya Eropa, punya 2 paspor di Eropa. Tapi dia memang lahir di Burundi gitu kan. Karena negara ini sejak 93 itu kan ada konflik perang saudara membuat mereka tuh harus nyari suaka ke Eropa. Negara-negara Mereka lain, tumbuh besar di Eropa, belajar sepak bola di Eropa. Salah satunya si Berahino, ada yang di Scotland, ada yang di Prancis itu sendiri. Dari sisi historis negara ini lebih dekat sama Belgia gitu kan. Jadi memang banyak juga orang Ya, yang ada main di Anderlecht, di dua Brugge. nama di Liga 2-nya Belgia. Ya, di Belgia gitu kan. Nah, sebenarnya kan bolanya Burundi ini baru mencuri perhatian itu 2018 ya. 2018 ketika
federasinya berhasil merayu pemain-pemain Eropa ini untuk main di tim nasionalnya. Karena sebelumnya kayak Berahino deh contohnya. Dia udah main sama timnas Inggris junior gitu kan. Tapi akhirnya ya karena di Inggris persaingan ketat ya akhirnya dia dirayu untuk main di Burundi. Di kualifikasi dia ketemu Gabon. Gabon itu yang main si Aubameyang kan. Nah itu dia berhasil ngalahin Gabon dan akhirnya pertama kalinya lolos ke Piala Afrika waktu itu 2019. Itu sebenarnya titik baliknya Burundi itu bisa mencuri perhatian gitu. Dan strikernya tuh kalau nggak salah salah satu tim kuat di Afrika Selatan kan? Yang paling produktif. Jadi kebayang artinya bukan perkara yang mudah buat timnas untuk bisa mengalahkan mereka loh. Sekalipun dari jumlah penduduk segala macam jauh lebih sedikit dibandingkan kita. Tapi kalau kita melihat talenta mereka dalam bola, ya pantas untuk secara peringkat kan mereka 10 tangga di atas kita. Jadi memang ya banyak yang bilang sih kenapa sih lawannya negara yang nggak populer gitu. Tapi kan ya itu yang mau, soalnya kan kita sempat mau ngelawan Kenya tapi Kenyanya nggak mau. Kenyanya nggak mau gitu kan karena di dianggap bawah kita di bawah dia secara peringkat kan. Secara peringkat. Justru ini kan karena lawan Burundi itu kan sebagai upaya untuk memperbaiki ranking gitu kan. Mana tahu suatu hari nanti Kenya yang ngejar-ngejar kita gitu kan. Amin. Kalau Kenya aja masih gampang lah ngejarnya. Burundi nih, respect bro, ada negara namanya Burundi. Dan ini kita lu tau nggak UMR upah mereka minimum itu per jam. Satu hari kan kerja 8 jam. Ya. Minimum upah mereka per jam itu di sana 1.200 perak. 1.200 perak. 1 jam. 1 jam. Berarti kalau 8 jam 8.000. 8.800. Gak dapat lah dia warteg. Makanya. Ya warteg aja gak dapat. Iya, warteg di sana udah dapat lah. Padang 10.000-an tuh gak dapat. Iya, Padang 10. Wah, dia Padang pakai telur dadar aja cuman. Itu pun utang 2.000. Tapi ya mudah-mudahan walaupun negaranya seperti itu, mudah-mudahan bisa ngasih perlawanan yang oke untuk sepak bola kita ya. 2 kali kita main lawan Burundi kan. Iya, kita 25, 28 ya. Ya. Oh, 2 kali? Iya, 2 kali. 2 kali. Oke, biar nggak rugi ya. Ini kita ketemunya berarti nanti bakal ada hitungannya Burundi jadi tuan rumah. Kayak begitu kan? Iya. Ya, kalau 2 kali main kan. Tapi itu nggak ngaruh juga sama poin. Oh, itu nggak ngaruh. Kalau main di kandang lawan gitu itu nggak ngaruh. Sama dengan waktu kita mesti lawan Timor Leste pernah. Timor Leste yang di Bali kan? Di Bali pernah. Iya. Itu nggak ngaruh sih sebenarnya. Yang penting kita tugasnya ngalahin Burundi buat perbaiki ranking. Kita sekarang ada di ranking 151. Burundi 141. 10 poin. Sebenarnya kemarin yang agak bisa ngatrol tuh yang Curaçao kemarin kan. Karena mereka masuk 100 besar dunia kan 80 kayak gitu kan. Kenapa akhirnya Burundi, Mas Hanif? Iya itu karena sih kalau kita melihat memang ada beberapa lawan tapi yang memberikan jawaban lebih cepat ya. Enggak, awalnya kan awalnya itu kandidatnya Bolivia sama Kenya. Tapi akhirnya Bolivia menolak. Kenya dan juga lebih milih bertanding ke Saudi Arabia ya. Ya mungkin match fee-nya lebih gede kali. Main di Saudi Arabia gitu kan. Mau ketemu Ronaldo. Oh. Di sana. Terus teriak Messi gitu. Bolivia menolak. Kenya lebih milih ke Saudi Arabia gitu. Kenya pun menolak lantaran memang peringkatnya juga terlalu jauh gitu kan. Emang Kenya ada di peringkat berapa saat ini? Kenya 101. Beda lumayan jauh. Beda 40-an lama kita. Lumayan ya. Ya akhirnya ini dadakan juga sebenarnya last minute juga Burundi. Burundi ini kita yang ngubungi atau Burundi yang mengajukan diri? Sepertinya kita yang ngubungi. PSSI yang ngubungi. Iya. Oke. Kita yang ngubungi dan salah satu kriteria lawannya memang harus peringkatnya jauh lebih bagus dibandingkan kita. Nah, dari beberapa list kabarnya Burundi yang siap. Burundi yang siap. Iya. Oke juga talent scouting kita untuk mencari lawan. Karena dari pemain yang bakal datang tuh bukan pemain yang gimana gitu, emang pemain yang emang besar di Liga Inggris gitu. Sama kemarin Curaçao nih negara apa, tapi yang datang kan si Kenji Gore bekas pemain Swansea, si Cuco Martina bekas pemain Everton gitu. Jadi memang akan dapat lawan yang oke juga lah si timnas. Karena selain oke, murah ya kali ya Burundi ya. UMR-nya aja 1.200. Tapi itu kan pemain-pemain berkelas loh, Bro. Iya makanya murah, kita dapat lawan yang lumayan oke. Sip PSSI. Ya mungkin pecinta sepak bola Indonesia baru bisa kapan nih kita lawannya bagus ya, tunggu dulu ya. Ini kan peringkat perbaiki bagus. Mau nanti pasti dengan sendirinya kita bakal ketemu sama lawan-lawan bagus. Atau makin kita dicari udah gitu. Iya. Dan pertandingan ini bakal dimainkan di Stadion Patriot Candrabaga. Mutarnya di situ-situ aja, Patriot Pakansari. Karena memang itu yang tersedia. JIS nggak dipakai-pakai sampai saat ini. Karena kalau menurutku kenapa JIS nggak dipakai, kayaknya memang JIS masih ada beberapa yang harus dipenuhi dulu tuh. Infrastruktur apa segala macam untuk bisa main di situ. Akses terutama. Karena kita nggak usah berkaca pertandingan lah ya. Kita berkaca dari konsernya Ahmad Dewa kemarin. Ketika selesai konser,
itu maksudnya bisa dibilang ya, itu kan yang datang ke konser itu kelasnya C, B ke A ya. Iya. Kalau sepak bola ini kan B, dari C, A D. sampai ke E, Iya, dari A itu sampai ada E. kelasnya. Itu kebayang kalau seandainya selesai pertandingan, akses belum bisa Iya, iya. mumpuni. Itu bakal jadi masalah kayak kemarin tuh 2 jam nggak jalan. Stuck kayak gitu. Stuck kayak begitu. Itu kan jadi masalah sendiri kan pada akhirnya. Dan kalau kita melihat tipikal penonton yang datang pun beda ya. Kayak ini nih, gue juga membaca penonton Dewa tuh berbeda dengan penonton grup musik yang lain. Iya. Lebih terdidik lah. Yang lebih terdidik aja masih kesulitan. Bener. Apalagi yang Apalagi yang susah dikontrol. benar yang susah dikontrol. Kita bukan bilang tidak terdidik ya, tapi Ya. kan memang apa ya, animo kita itu untuk ngedukung tuh kadang nggak mikir panjang kayak begitu. Ada yang orang jalan berapa kilometer, itu kan malah jadi masalah nanti ketika akses nggak baik kayak begitu. Makanya itu opsinya ya Pakansari lagi. Pakansari. Patriot lagi yang Jabodetabek ya. Iya, iya. Madia nggak ya? Nggak bisa lah. Nggak bisa. Itu kan lapangan pendukung Liga ini. 3 bisa sih tuh. Liga 2 Nggak, tapi bisa. tapi kan Madia lapangan pendukung ini Piala Dunia. kan? Oh iya, Buat latihan. Madia buat latihan. Iya, lapangan Iya sih, pendukung. kalau untuk latihan aja Madia cukup lah maksudnya. PTIK. OTK juga? Enggak lah. Oh jelek Belum, kemarin. betul. Pertandingan terakhir saya nonton Arema mainnya di situ kemarin kan saya lihat lapangannya. Oh tidak dirawat sih, dipakai fan football terus. Karena saya sering main situ. Ya. Itulah dia. Makanya sekarang Arema nggak di PTIK lagi yuk? Masih ya? Masih di PTIK kok. Oh masih di PTIK Iya. ya. Ya mudah-mudahan nanti selesai kompetisi ini PTIK membenahi stadionnya karena waktu masih Bayangkara itu salah satu stadion yang Terawat ya? Terawat maksudnya. Dia bangun ruang gantinya pakai kontainer gitu-gitu tuh termasuk Rumput di lapangan juga cukup rumput bagus. di lapangan cukup bagus kayak Lampu begitu. ditambahin looks-nya. Lampunya looks-nya Ya. oke kayak begitu. Tapi kemarin ketika ngelihat, wis tidak dirawat nih. Oh sempat main Kayak situ? begitu. Hah? Sempat main situ? Oh sempat dong. Tapi fan football ya. Kalau untuk profesional saya sudah tidak main lagi di situ. Oke terima kasih Om Hanif hari ini, terima kasih banyak. Vino juga Sama-sama. terima kasih kita udah ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan timnas U20 persiapan Piala Dunianya baik supaya nanti selama pertandingan Piala Dunia kita dapat hasil yang baik, tidak seperti Qatar yang mengeluarkan uang begitu banyak tapi hanya 3 kali bertanding. Nah, kita berharap nggak usah berharap banyak-banyak, lolos dari penyisian grup aja sudah oke masuk. Dan pemainnya habis ini dilirik Klub-klub dari luar. Ya. Itu aja dari kami Debdagde hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.